Halo teman-teman, bertemu lagi di channel saya, Bob Syahan. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat jurnal pembalik pada perusahaan jasa. Namun untuk jurnal pembalik ini adalah bersifat opsional, jadi di dalam laporan keuangan tidak wajib ya teman-teman ya. Jadi boleh dibuat, boleh juga tidak. Nah, topik pembahasan kita ada 3, yaitu tujuan dan fungsi jurnal pembalik. Yang selanjutnya akun-akun yang perlu dibuat jurnal pembaliknya, dan langsung praktik jurnal pembalik berdasarkan contoh soal sebelumnya. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen ya teman-teman terkait dengan jurnal pembalik. Nah, langsung saja ke yang pertama, yaitu tujuan dan fungsi jurnal pembalik. Yang pertama yaitu mempermudah pencatatan transaksi, terutama pencatatan neraca yang disusun di awal periode yang baru. Dalam hal ini hanya yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian saja. Jadi sekalipun ada berkaitan dengan neraca, hanya berkaitan yang jurnal penyesuaian. Dan yang selanjutnya adalah untuk menyederhanakan jurnal penyesuaian. Nah, artinya dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Yang terakhir yaitu menghindari kesalahan jurnal penyesuaian, yaitu menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Artinya jurnal penyesuaian yang periode yang lalu dengan yang sekarang agar tidak terjadi akun yang double. Nah, yang selanjutnya adalah akun-akun yang perlu untuk dibuat jurnal pembalik. Nah, yang pertama yaitu akun beban yang masih harus dibayar. Nah, dibuat jurnal pembaliknya yaitu beban yang masih berlanjut pada periode berikutnya. Contohnya, pada tanggal 31 Januari 2021 diketahui bahwa belum dilakukan pelunasan gaji pegawai sebesar 1.500.000. Nah, artinya ketika dikatakan belum dilakukan pelunasan, otomatis akan dilakukan pelunasan tahun depan atau bulan depan, sehingga bebannya masih harus dibayar. Nah, maka atas akun beban yang masih harus dibayar tersebut dibuatlah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Januari. Beban gaji pada hutang gaji atau hutang usaha masing-masing 1.500.000. Nah, kemudian dibuat jurnal pembalik. Nah, cara membuat jurnal pembalik yang pertama adalah dibuat di awal periode berikutnya. Nah, jadi kalau seandainya ini periode jurnal umum, laporan keuangan dan jurnal penyesuaian ini kita lakukan di Januari menggunakan tanggal 31 Januari, maka jurnal pembalik dibuat di awal periode Februari sehingga tanggalnya tanggal 1. Yang selanjutnya adalah cara menjurnalnya adalah tinggal membalikkan akun-akun yang ada pada jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian debit maka berubah menjadi kredit, sedangkan pada jurnal penyesuaian kredit berubah menjadi debit. Kenapa? Agar nanti angkanya ketika dimasukkan ke buku besar sudah 0. Demikian ya teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah akun beban dibayar di muka yang dicatat pada jurnal umum dengan metode laba rugi. Jadi ingat teman-temannya, jadi akun beban dibayar di muka ini hanya yang dicatat dengan metode laba rugi. Misalnya pembayaran sewa satu gedung dicatatnya beban sewa pada kas, pembayaran beban iklan selama 1 tahun dicatatnya beban iklan pada kas. Tetapi kalau dicatat dengan menggunakan metode neraca maka tidak perlu dilakukan jurnal pembalik. Nah, terkait dengan metode laba rugi dan metode neraca, teman-teman boleh lihat di video saya di jurnal umum. Nah, contohnya pada tanggal 1 Januari 2021 dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Otomatis 1 bulan adalah 100.000. Sehingga kalau kita lihat penjurnalan atas akun beban dibayar di muka tersebut dengan catatan menggunakan metode laba rugi ya teman-teman. Nah, dari jurnal umum ini pada tanggal 1 Januari ketika dilakukan pembayaran dicatat beban sewa pada kas masing-masing 1.200.000. Kemudian tanggal 31 Januari dibuat jurnal penyesuaian. Sewa dibayar di muka pada beban sewa sebesar 1.100.000. Sehingga
Jurnal pembalik yang dibuat pada tanggal 1 Februari tinggal dibalikkan atas jurnal penyesuaian, yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka masing-masing 1.100.000. Nah, tapi kalau seandainya di sini tidak menggunakan metode laba rugi, katakanlah dicatat sebagai sewa dibayar di muka pada kas, maka tidak perlu dibuat jurnal pembaliknya. Maka tidak perlu dibuat jurnal pembalik. Kenapa? Karena syaratnya adalah jurnal umumnya dicatat dengan menggunakan metode laba rugi, seperti itu ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah akun pendapatan diterima di muka, yang dicatat pada jurnal umum dengan metode laba rugi. Jadi, kalau seandainya dicatat dengan metode laba rugi, maka diakui sebagai kas pada pendapatan. Sedangkan jika dicatat pada menggunakan metode neraca, dicatatnya adalah kas pada pendapatan diterima di muka. Tetapi ini yang hanya dibuat jurnal pembalik jika dilakukan dengan metode laba rugi. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2021 diterima sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Berarti sewa per bulannya adalah 100.000. Maka jurnal umum atas akun pendapatan diterima di muka adalah ini. Jurnal umum ini menggunakan metode laba rugi. Tanggal 1 Januari dicatat kas pada pendapatan sewa masing-masing 1.200.000. Maka jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Januari adalah pendapatan sewa pada sewa diterima di muka masing-masing 1.100.000. Sehingga jurnal pembaliknya tinggal dibalik saja dari jurnal penyesuaian, yaitu tanggal 1 Februari sewa diterima di muka pada pendapatan sewa masing-masing 1.100.000. Nah, jadi kalau seandainya jurnal umumnya menggunakan pendekatan neraca, misalnya katakanlah kas pada sewa diterima di muka, jurnal penyesuaiannya tetap dilakukan sewa diterima di muka pada pendapatan, tapi jurnal pembaliknya tidak perlu dilakukan. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang selanjutnya yaitu akun pendapatan yang belum diterima, artinya penghasilan yang belum dicatat di dalam pembukuan perusahaan. Contohnya pada tanggal 31 Januari 2021 sudah dilakukan perbaikan kendaraan senilai 500.000 namun belum dicatat di dalam pembukuan perusahaan. Maka atas pendapatan yang belum diterima tersebut dilakukanlah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Januari, piutang pendapatan pada pendapatan jasa masing-masing 500.000. Sehingga jurnal pembalik pada tanggal 1 Februari, pendapatan jasa pada piutang pendapatan masing-masing 500.000. Nah, yang terakhir yaitu akun perlengkapan. Itu penggunaan perlengkapan yang dicatat sebagai metode beban, metode laba rugi. Jadi artinya ketika ada pembelian perlengkapan, perusahaan langsung mencatat beban perlengkapan pada kas. Tapi kalau dicatat pada metode neraca, katakanlah perlengkapan pada kas, maka tidak perlu dilakukan jurnal pembalik. Contohnya, pada tanggal 31 Januari 2021 diketahui bahwa perlengkapan yang digunakan adalah senilai 200.000. Maka jurnal umum dengan menggunakan metode laba rugi dicatat pada beban perlengkapan pada kas. Ini kas ya teman-teman ya, karena masih pembelian, bukan perlengkapan kantor ya. Beban perlengkapan pada kas masing-masing Rp500.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Januari adalah perlengkapan kantor pada beban perlengkapan. Jumlahnya 200.000. Kenapa 200.000? Karena kan yang digunakan 300.000. Selanjutnya dilakukanlah jurnal pembalik atas jurnal penyesuaian ini adalah beban perlengkapan pada perlengkapan kantor. Nilainya masing-masing Rp200.000. Nah, ini kalau menggunakan metode laba rugi. Nah, kalau seandainya menggunakan metode neraca, maka jurnal di sini adalah perlengkapan pada kas. Maka pada jurnal penyesuaian dilakukan penyesuaian beban perlengkapan pada perlengkapan, maka jurnal pembaliknya tidak perlu dilakukan. Ini saya ingatkan sekali lagi, ada kesalahan ya teman-teman. Di sini adalah beban perlengkapan pada kas, bukan perlengkapan kantor. Nah, sekarang kita langsung membuat praktek jurnal pembalik berdasarkan
soal kita pada video-video sebelumnya. Nah, yang pasti adalah bahan bakunya kita peroleh dari jurnal penyesuaian yang kita buat di video sebelumnya. Nah, beban penyusutan tidak perlu dilakukan jurnal pembalik karena tidak termasuk di dalam kategori 1 sampai dengan 5. Yang masuk kategori adalah hanya ini ya, beban asuransi, beban perlengkapan, beban gaji. Namun apakah semuanya ini dilakukan jurnal pembalik? Tergantung metode pencatatan apa yang digunakan pada saat jurnalnya. Apakah metode neraca atau metode laba rugi? Kalau menggunakan metode neraca, maka tidak perlu dibuat jurnal pembalik. Sedangkan kalau dihubungkan dengan metode laba rugi, maka diperlukan jurnal pembalik. Nah, yang pertama akun beban yang masih harus dibayar. Ternyata berdasarkan jurnal penyesuaian ada jurnalnya beban gaji pada hutang gaji usaha masing-masing 1.500.000. Maka hal ini masuk ke dalam daftar list 1 sampai dengan 5 perlu dilakukan jurnal pembalik. Sehingga pada tanggal 1 Februari di jurnal balik hutang gaji usaha ada beban gaji masing-masing 1.500.000. Nah, yang kedua terdapat di jurnal penyesuaian akun beban dibayar di muka. Apakah perlu jurnal pembalik? Kita cek dulu jurnal umumnya seperti apa. Nah, tadi syarat akun beban dibayar di muka itu dilakukan jurnal pembalik kalau dicatat dalam metode laba rugi. Ternyata jurnal umumnya di sini dicatat menggunakan metode neraca, yaitu menggunakan akun asuransi dibayar di muka. Jurnal penyesuaian memang tetap harus dilakukan, yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, tetapi jurnal pembalik tidak perlu dilakukan. Nah, ini kan saya buat asuransi dibayar di muka, beban asuransi seperti yang saya bilang kemarin sebelumnya di video sebelumnya, tinggal dibalik saja gitu ya, tapi ini tidak perlu dilakukan jurnal pembalik. Saya kasih contoh yang putih karena akun beban dibayar di muka ini dicatat menggunakan metode neraca, bukan metode laba rugi, sehingga tidak perlu dilakukan jurnal pembalik. Nah, selanjutnya akun perlengkapan kantor. Jurnal umum yang digunakan adalah perlengkapan kantor pada kas. Nah, ini menggunakan pendekatan neraca. Nah, syarat perlengkapan dilakukan jurnal pembalik jika dibukukan dengan metode laba rugi. Nah, ternyata di sini menggunakan metode neraca, sehingga tidak perlu dilakukan jurnal pembalik. Nah, ketika jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan kantor, jurnal pembaliknya kita tidak perlu membuat perlengkapan kantor beban perlengkapan. Kenapa? Artinya jurnal pembalik tidak dilakukan. Saya kasih contoh yang putih. Karena perlengkapan tersebut dicatat dengan pendekatan neraca. Kalau seandainya menggunakan metode laba rugi, barulah dilakukan jurnal pembalik. Nah, kalau di jurnal umum metode laba rugi, maka dicatat langsung beban perlengkapan pada kas. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah perlengkapan pada beban perlengkapan. Sehingga jurnal pembaliknya beban perlengkapan pada perlengkapan kantor, tinggal dibalik dari jurnal penyesuaian. Namun karena ini jurnal metode neraca, tidak perlu dibalik. Nah, jika kita gabung dengan format jurnal, maka formatnya seperti ini. Nama perusahaan, jurnal pembalik 1 Februari 2021 karena dilakukan di awal periode berikutnya. Tanggal 1 beban gaji pada hutang usaha masing-masing 1.500.000. Kenapa hanya satu? Ya karena hanya satu yang memenuhi syarat untuk dilakukan jurnal pembalik. Oke, demikian saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih.